Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, keluarga besar GPDI Beta Eden yang ada di rumah masing-masing, biarlah pada pagi hari ini kita bersuka cita karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita siapkan kehidupan kita mau menyembah Dia, mengagungkan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Marilah kita mengucap syukur untuk segala apa yang telah Tuhan buat dalam setiap hidup kita. Haleluya, berkat kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya Kau
syukur kami Allah. Terima kasih. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat Kemuliaan. Aku ada, haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemudahan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, Ralabayasa. Glory, haleluya, Ralabayasa. Terima kasih Allah. Ralabayasa, Ralabayasa. Haleluya, Ralabayasa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Saudari Dita berdoa pembukaan. Puji Tuhan. Segala pujian, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, berkat kemurahan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat perlindungan, terima kasih buat penyertaan yang begitu sempurna Kau nyatakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian kami naik di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami, berkati kami semua pada saat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang terlibat dalam pelayanan juga Tuhan Kau memberkati kami semua jemaat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing juga Tuhan. Engkau lawat hati kami ya Bapa, karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu berhadapan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
kita tetap memberikan kehidupan kita untuk menyembah Dia. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Yesus.
disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, besar termulia. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kau besar, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Kau terbesar Allah, Kau terbesar, haleluya, haleluya. Tidak ada siapapun di muka dunia ini yang melebihi Yesus Tuhan kita. Amin. 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 Haleluya. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Kau batu karang. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan yuk. Bertepuk tangan buat Dia. Kita mau menari buat Tuhan. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Kau balung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Glory. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega,
awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Hanya Dialah yang berkuasa di bumi dan di surga. Yesus, Yesus namanya. Yes. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bersama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Glory. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semua katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes, yes, yes. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Dia berkuasa Amen. di bumi dan di surga. Amin. Amin. Dia siap melawat Haleluya. saya, saudara, semua yang ada di rumah kita, semua umat-umat Amin. pemenang yang dimenangkan oleh Dia. Haleluya. Lihatlah, Dia datang untuk membawa kesembuhan, membawa pemulihan Amin. buat kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Allah yang luar biasa Tuhan.
gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh dan berjalan, yang buta dan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, katakan, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus Haleluya. Hanya di dalam Dia ada kuasa kesembuhan. Amin. Hanya di dalam Dia ada pemulihan. Amin. Hanya di dalam Dia ada jawaban untuk saya dan saudara. Amin. Apa yang menjadi kesusahan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Tangan Tuhan Yesus yang perkasa itu. Maka Dia yang adalah jawaban hidup kita. Dia akan memberikan solusi yang terbaik untuk saya dan saudara. Sesuai dengan segala hal yang tidak pernah kita pikirkan. Yang tidak pernah kita dengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Dia sediakan untuk saya dan saudara. Orang-orang yang mengasihi Dia. Pada pagi hari ini kita membawa kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ini saya Tuhan. Kadangkala kami tidak mengerti.
tapi Engkau terlebih tahu. Dan Engkau merancangkan hal yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada janjimu yang gagal. Ya, benar Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan itulah yang menjadi iman kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban
semua, katakan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah ku lihat dan tak ku pikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan Oh Yesus, inilah menjadi iman pengakuan kami pagi hari ini ya Bapa. Apa yang tak mungkin bagi kami, Amin. mungkin bagi Engkau ya Yesus. Apa yang tidak kami pikirkan, Amin. apa yang tidak kami lihat, Engkau sediakan bagi kami ya Yesus. Pagi hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami naik berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan ya Bapa. Urapi hamba-Mu, sembunyikan umat-Mu di belakang salib-Mu, biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini senang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GPD Beth Eden, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali melalui kebaktian ibadah raya pagi, dan saya berharap dan terus berdoa supaya keadaan kita adalah keadaan yang baik-baik saja, diberkati Tuhan, dilindungi, sehat-sehat selalu dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita akan langsung melihat kebenaran firman Allah, dan pada minggu ini kita juga ibadah ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Dan sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan, kita akan awali dengan firman Allah. Saya akan mengajak kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kemudian kita akan membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 8. Mazmur 84 ayat 8. Kita akan sama-sama membaca firman Allah ini dalam hitungan yang ketiga. Saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di rumah telah menemukan ayat ini. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat 8. Dengan demikian kita akan membaca serentak ayat ini. Sekali lagi, Mazmur 84 ayat 8. 1, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan memberkati. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada kesempatan ini sesuai dengan ayat yang baru kita baca adalah berjalan makin lama makin kuat. Sama-sama bilang, berjalan makin lama makin kuat. Sebenarnya di dalam ayat-ayat ini kita menemukan bahwa ayat 8 ini tidak berdiri sendiri, tetapi ayat yang kita baru baca, ayat 8 ini adalah ayat yang berhubungan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena dalam Mazmur 84 ini adalah sebuah lagu atau sebuah nyanyian dari pemazmur Bani Korah. Sedikit kita melihat latar belakang dari ayat-ayat ini atau dalam fatsal ini. Fatsal ini berbicara tentang adanya kerinduan, sukacita, kebahagiaan dari orang-orang Israel yang terdiaspora. Mereka mempunyai kerinduan yang besar untuk datang berziarah ke Yerusalem. Banyak latar belakang dari ayat-ayat ini yang menceritakan bahwa ada hukum di tanah Israel bahwa minimal bahwa dalam setahun 3 kali mereka harus datang ke Yerusalem untuk mengadakan hari-hari raya yang sudah diatur atau ditentukan sebagai hukum bagi orang Israel. Nah, orang-orang ini dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat menyenangi tempat kediaman Allah. Nah, ayat-ayat ini kita baca sekali lagi karena ayat ini tidak berdiri sendiri, tetapi ayat ini berkesinambungan dengan ayat-ayat sebelumnya, maka hendaklah kita membaca ayat-ayat sebelumnya sebagai ayat yang berkesinambungan. Saya membaca ayat 2 dan kita kemudian memperhatikan betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Sekali lagi, ini adalah orang-orang yang merefleksikan diri bahwa mereka adalah orang yang senang dengan tempat kediaman Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya dan mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Kemudian ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kerinduan yang besar dari orang-orang Israel ini untuk datang ke Yerusalem. Tujuannya supaya mereka dapat menghampiri Allah dan menghadap Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin sama halnya dengan kerinduan kita. Kita mau datang beribadah di gereja, di rumah Tuhan. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini membuat kita terbatasi. Tapi puji Tuhan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari masih bisa beribadah sekalipun di rumah, berbahagialah karena kita masih bisa menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah bisa dikatakan dia bisa hadir di mana-mana saja. Karena dia adalah Allah yang maha hadir. Terlebih yang paling utama dia hadir di dalam hati saya dan saudara. Karena saya dan saudara adalah gerejanya yang sempurna. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 bahwa kitalah baitnya Tuhan. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Saya dan saudara adalah gerejanya Tuhan. Gereja Tuhan bukan terdiri karena bangunan, tetapi gereja Tuhan adalah hidup saya dan saudara sebagai miliknya Tuhan. Tapi sekali lagi saudara ya, melihat ayat-ayat ini bahwa pemazmur sangat menyenangi rumah Allah. Mereka sangat senang apabila mereka datang ke Yerusalem.
mereka datang bawa korban persembahan sebagai kewajiban mereka. Tetapi yang paling utama, mereka merasakan kehadiran Allah di dalam hidup mereka ketika mereka menghampiri Allah di bait Tuhan. Bahkan dalam perjanjian lama diketahui ketika orang Israel datang ke rumah Tuhan, mereka berkata, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana artinya Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami. Dan ini merupakan sebuah doa dan seruan bagi umat-umat Tuhan orang Israel pada waktu itu. Setiap mereka datang menghampiri Tuhan di bait Allah, sekali lagi mereka berteriak, Hosana, Tuhan tolong kami. Karena orang Israel mengerti bahwa sumber dari segala pertolongan adalah Tuhan itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat, membaca ayat ini, tentu kita perlu untuk merenungkan. Karena orang-orang Israel ini telah terdiaspora, mereka telah terpencar ke berbagai-bagai tempat, maka mereka harus datang dengan berusaha. Mereka harus datang dengan jerih lelah mereka. Mereka harus datang dengan tekad yang kuat. Mereka harus datang dengan kekuatan yang kuat supaya mereka bisa sampai di Yerusalem. Kita tahu bersama bahwa pada masa itu belum ada kendaraan yang cukup memadai untuk bisa sampai kepada Yerusalem. Dan kita juga tahu pada masa itu tidak ada akses, tidak ada jalan yang bisa diambil sebagai jalan pintas untuk bisa sampai kepada Yerusalem. Mereka harus melewati satu jalan itu, dan ada jalan yang bernama, mereka yang harus melewati adanya tempat yang bernama Lembah Baka. Beberapa penafsir berkata bahwa Lembah Baka ini adalah lembah Hinom, tempat pembuangan sampah, sehingga ada api yang tidak pernah padam siang dan malam, dan mereka berkata itu adalah api abadi, dan mereka harus melewati Lembah Baka ini. Tetapi banyak penafsir lain yang berkata Lembah Baka ini adalah air mata. Karena di dalam terjemahan bahasa Ibraninya bahwa Lembah Baka ini adalah air mata. Jadi mereka harus berjalan bersusah payah, harus melewati Lembah Baka. Mereka harus meneteskan air mata. Mereka harus berusaha dengan mencucurkan air mata untuk bisa sampai kepada bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi alasan kenapa mereka bisa dikatakan mereka berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Bukankah ini merupakan satu kemustahilan? Pada umumnya ketika orang berjalan makin lama, makin jauh, maka energi atau tenaga mereka makin lama, makin berkurang. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka berjalan makin lama, makin kuat. Yerusalem harus ditempuh dengan jalan kaki, dan mereka harus naik ke kota Yerusalem. Semakin tinggi perjalanannya, tetapi Alkitab berkata mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka berjalan makin lama, makin kuat. Apa yang melatar belakangi supaya orang-orang ini tidak menjadi lemah? Apa yang melatar belakangi bagi orang-orang ini? Karena mereka berjalan makin lama, makin kuat. Sekali lagi, apa yang melatar belakangi sehingga dicatat mereka berjalan makin lama, makin kuat? Ini merupakan sebuah kemustahilan. Semakin tenaga terkuras, seharusnya orang semakin lemah. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Paulus pun pernah berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 13, saya membaca. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 13. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bertambah usia, seharusnya orang makin lama makin lemah.
Kemudian makin jauh perjalanan, seharusnya orang makin lama makin lemah. Tetapi dikatakan mereka makin kuat. Dan ini yang membuat kita jadi penasaran. Kenapa Alkitab selalu menyajikan sesuatu yang berbeda ketika berbicara tentang orang-orang percaya? Apa rahasia dari orang-orang yang percaya ini sehingga mereka makin lama makin kuat? Sehingga orang-orang ini menolak konsep yang namanya makin lama makin lemah. Tetapi mereka sangat menerima apa yang dikatakan makin lama makin kuat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari orang-orang ini. Kenapa mereka makin lama makin kuat. Dalam perenungan saya secara pribadi, ketika membaca firman Allah ini dan merenungkannya, kita lihat bahwa orang-orang ini memiliki visi yang luar biasa. Karena semakin mereka dekat dengan Tuhan, perasaan menjadi lemah, perasaan menjadi lelah, itu sirna. Seperti pada umumnya kita suka mendengar apa kata orang-orang tua ketika mereka pulang dari tempat pekerjaan atau negeri yang jauh, atau dari tempat yang jauh ketika mereka berada dalam keadaan yang lemah. Ketika mereka mau sampai di rumah, dan ketika mereka melihat anak atau cucu, seolah-olah capek sepanjang hari langsung hilang, saudara. Ketika mereka mendapati anak-anak mereka yang lucu, anak-anak mereka yang sehat, anak-anak mereka yang berbahagia dalam pertumbuhan mereka, maka segala lelah, segala lemah, segala capek itu hilang. Saya merenungkan dan coba mengilustrasikan hal itu seperti orang-orang tua yang rindu pulang untuk melihat anak-anak atau cucunya atau istrinya atau suaminya. Nah, orang Israel ini, saudara, mereka mengerti bahwa di Yerusalem, di Bait Allah, ada kehadiran Tuhan. Mereka mempercayai bahwa Tuhan Maha Hadir, tetapi untuk soal tempat Yerusalem, Bait Allah, mereka mengerti bahwa di sanalah Allah berdiam. Karena dengan demikian, itu menggenapkan apa yang menjadi doa dari seorang Salomo ketika dia mentabiskan bait Allah, bahwa dia akan memberikan rumah bagi Tuhan dan Tuhan diam di situ dalam doanya. Dan Tuhan menjawab hal itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya meyakini bahwa apabila kita memahami perjalanan iman kita, seperti cara pandang pemazmur Bani Korah ini melihat bahwa kita tidak mungkin jadi lemah, karena semakin jauh perjalanan kita, semakin mantap perjalanan kita mendekati Tuhan, maka rasa lelah, rasa capek, rasa lemah itu akan hilang dalam hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan sumber dari air kehidupan itu. Karena kita semakin dekat dengan Yesus kekasih hidup saya dan saudara, kita semakin dekat dengan Tuhan Sang Penjunan hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya tidak ada konsep yang tidak baik bagi orang percaya. Sebab semakin dekat orang dekat dengan Tuhan, maka semakin berbahagia, maka semakin senang orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, kita sudah menjalani hidup kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan. Saya yakin tidak ada kata lemah di dalam hidup saya dan saudara. Apalagi jemaat GPDI Bait Eden adalah jemaat yang sudah terkenal dengan imannya yang kuat, doanya kepada Tuhan. Saya yakin sepanjang perjalanan hidup kita, semakin kita mendekati Tuhan, maka kita tidak jadi lemah. Katakan haleluya. Katakan haleluya, saudara. Kita tidak jadi lemah, karena semakin lama perjalanan iman kita, kita semakin dekat dengan Yesus Tuhan yang luar biasa itu. Paulus berkata, sekarang telah tersedia mahkota bagiku. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus mempunyai keyakinan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Itulah sebabnya ketika dia makin dekat dengan Tuhan,
maka semakin membara sukacitanya. Semakin dekat dia dengan Tuhan, semakin kuat imannya. Persoalan, tantangan, bahkan aniaya pun bukan jadi persoalan bagi Paulus, tetapi semua itu menjadi sebuah sukacita bagi dia. Satu waktu saya nonton sebuah cerita, dan cerita ini menakutkan saudara. Bahwa ada orang-orang ketika mendengar kata kematian, mereka tidak gentar dengan kata kematian. Malah orang-orang tertentu ini ketika mendengar tentang kata kematian, mereka berkata, kami senang dengan hal itu. Dan mereka berkata, di mana tempat kematian itu kami akan pergi mencarinya dan diam di situ. Tapi bagi banyak orang ketika mendengar tentang kematian, banyak orang takut mendekati area kematian. Dan orang berkata, mereka berkata bahwa sadarkah engkau di manakah posisi hidupmu sekarang? Apakah engkau berada di area kematian? Kalau engkau takut dengan kematian, engkau tidak layak tinggal di daerah itu. Tapi bagi engkau yang senang dengan kematian, maka engkau bersuka dengan tempat di mana engkau tinggal sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar firman Allah bahwa hidup dan mati adalah milik Tuhan. Katakan haleluya. Paulus sekali lagi berkata bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau masih dipercayakan untuk hidup, menikmati pekerjaan Allah, bisa melayani Tuhan, hidup ini untuk berbuah bagi Kristus. Nah, hari ini kita melihat semakin dekat perjalanan iman kita sampai di Yerusalem baru, seharusnya kita makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, minggu lalu kita udah dengar firman Allah bahwa jangan menjadi lemah. Dan saya yakin tidak ada jemaat yang menjadi lemah dengan kondisi atau keadaan sekarang ini. Karena kita punya cara pandang yang berbeda. Ya, kita udah cari tahu apa yang melatar belakangi ini supaya mereka makin lama makin kuat. Karena mereka punya visi, dapat melihat Allah ada di Yerusalem sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Saya berharap dengan kehidupan kita bahwa kita mempunyai visi yang sama, sedang berjalan menuju kepada Yerusalem baru. Dan di sana kita akan berjumpa dengan Yesus Tuhan, kekasih hidup saya dan saudara. Katakan puji Tuhan saudara ya. Beberapa ayat dan beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Hal ini akan membuat kita memahami dan mengerti kenapa orang-orang percaya di dalam Alkitab adalah orang-orang yang berbeda, cara pandang hidupnya berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mari kita akan memperhatikan saudara, dicatat dalam kitab Maleaki, surat perjanjian lama atau kitab perjanjian lama yang terakhir sebelum Injil Matius. Maleaki pasal 3 ayat 18. Maleaki pasal 3 ayat 18. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita baca ayat ini dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi membaca, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Mari perhatikan bersama-sama saudara, bahwa di dalam ayat ini dikatakan maka kamu akan melihat kembali. Sesuatu yang pernah dilihat dahulu kemudian tidak bisa dilihat. Tetapi Tuhan berkata bahwa kamu akan melihat kembali. Sesuatu yang pernah kamu lihat, sesuatu yang pernah membuat hatimu senang, sesuatu yang membuat kamu berbahagia, sesuatu yang membuat kamu menjadi tercengang-cengang, tetapi hal itu membuat saudara dan saya seringkali tidak melihat yang senang, yang bahagia,
yang membuat kita tercengang, tertutup, menjadi gelap di dalam mata saya dan saudara. Kita tidak melihat kembali, saudara. Tetapi kita perhatikan ayat ini berkata, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama cuma ada dua tipe orang di mata Allah. Yang satu orang benar, yang satu orang fasik. Dengan demikian kita ketemukan itu di dalam ayat-ayat Alkitab dalam Perjanjian Lama. Untuk membedakan mana milik Tuhan dan bukan milik Tuhan, maka dikatakan dibikin dua perbedaan, yang itu yang benar dan yang fasik. Sebagai miliknya Tuhan, sebagai orang Israel, di tengah-tengah orang Israel terbagi dua kelompok ini. Satu kelompok yang benar, satu kelompok yang fasik. Dua-dua dalam miliknya Tuhan. Tetapi yang benar suka melakukan kebenaran Allah, yang fasik tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Allah. Nah, dampak bagi orang yang benar di dalam Alkitab, kita akan lihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang suka beribadah, dalam terjemahan lain orang yang melayani, dan orang yang tidak beribadah atau orang yang tidak melayani kepadanya. Jadi melayani, beribadah sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah. Orang Israel nggak bisa bikin ibadah sendiri. Orang Israel tidak bisa membuat ibadah sendiri. Mereka harus beribadah sesuai dengan cara yang diatur oleh Allah. Saya pernah katakan bahwa dalam hukum orang Israel, sebagai orang awam nggak bisa melayani. Yang bisa melayani itu cuma para imam, orang Lewi. Tapi orang Israel, orang jelata, mereka tidak bisa melayani selayaknya orang Lewi melayani dan para imam melayani. Pelayanan orang Israel hanya membawa korban persembahan di pelataran bait Allah, di pelataran kemah Musa, di pelataran bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tapi yang berhak melayani di rumah Tuhan adalah orang Lewi. Para imam besar melayani masuk sekali setahun di ruang Maha Kudus. Tapi pelayanan orang Israel awam mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi baik para imam yang melayani, para Lewi yang melayani, jemaat Israel atau orang Israel yang melayani mempersembahkan korban, dikatakan firman Allah, kamu akan lihat perbedaan itu. Jadi pernah terjadi dulu ada sukacita besar, ada pengharapan besar, tapi satu waktu hilang pengharapan dan sukacita itu. Tapi Tuhan berkata, kamu akan melihat kembali. Kamu akan melihat kembali. Dan saya meyakini, sebagai orang percaya kita akan melihat perbedaan itu. Katakan haleluya, saudara. Nah, contoh-contoh di dalam Alkitab untuk membedakan orang-orang yang dikatakan firman Allah. Pertama kita lihat Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat 31. Saya membaca Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Saya membaca ayat 28 sampai ayat 30, kemudian ayat 31 kita akan baca sama-sama. Saya membaca ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung bumi ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah Tuhan kita. Kemudian ayat 30 dikatakan, orang-orang muda yang syarat dengan kekuatan menjadi lelah dan lesu, dan teruna jatuh tersandung. Ayat 31 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Mendapat kekuatan baru.
Sama-sama bilang mendapat kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan haleluya. Lihat saudara, perbedaan. Orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang menantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Orang yang menantikan Tuhan, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini perbedaan yang dibuat oleh Allah bagi orang benar. Mereka yang menantikan Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah engkau mendengar bahwa Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung bumi. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian dikatakan bahwa ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Itulah Tuhan kita. Dia membuat perbedaan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang muda digambarkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang tidak bersandarkan kekuatan mereka kepada Allah. Orang-orang muda di sini dikatakan adalah orang-orang yang hanya bersandar kepada pengertiannya sendiri. Itulah sebabnya Amsal berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, tapi sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Kita udah tahu ayat ini pada umumnya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tahu menaruh harapnya kepada Allah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apabila datang musim kering dia nggak takut. Apabila datang musim yang menakutkan dia tidak pernah gentar. Sebab dia percaya dia tertanam di sungainya Tuhan. Setiap musim dia akan pasti berbuah. Daunnya tidak pernah layu. Dia akan menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah menjadi kering. Sebab dia mengandalkan Tuhan. Katakan haleluya. Dan kita tahu ayat itu, dan ayat ini bukan sekadar ayat yang membuat senang hati kita, tapi kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Contoh yang lain, Allah membuat perbedaan. Di dalam kitab Ayub, kembali kita lihat kitab Ayub, pasal 17 ayat 9. Kitab Ayub pasal 17 ayat 9. Apa kata firman Allah di dalam ayat ini? Ayub pasal 17 ayat 9. Yo, yang sudah ketemu katakan haleluya. Yo, dibaca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Sekali lagi, meskipun begitu orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat. Katakan haleluya. Dari ayat ini saudara, kita menemukan bahwa Ayub sedang mengeluh tentang perlakuan Allah. Ayub sedang mengeluh tentang tekanan tangan Tuhan yang berat buat pribadinya, buat keluarganya, buat pekerjaannya, buat usahanya. Tetapi Ayub menyadari meskipun tangan Allah menekan, dia mengerti, dia menyadari bahwa orang benar apabila tetap pada jalannya dan orang yang bersih tangannya, orang itu semakin hari semakin bertambah-tambah kuat. Di manakah Ayub mendapat pengilhaman ketika dia sedang menderita dengan kesehatannya, ketika dia sedang berduka anak-anaknya tiada, bahwa harta kekayaannya diangkat oleh Tuhan. Di manakah Ayub mendapat pewahyuan bahwa dia semakin hari bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, di manakah Ayub bisa mendapat pewahyuan ini? Bahwa bagi orang benar yang bersih tangannya, yang tetap pada jalan Allah, orang itu makin lama makin kuat di dalam Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang iman, proses kehidupan, perjalanan iman dan perjalanan kehidupan,
Bukan baru kita yang rasakan hari-hari ini. Orang zaman dulu juga udah pernah merasakan. Tapi mereka memberikan contoh teladan iman kepada kita. Kalau mereka tidak pernah menyerah, maka saya yakin saya dan saudara juga tidak akan pernah menyerah. Karena kita mempunyai Tuhan penolong pelepas yang sama. Katakan haleluya. Mari kita lihat contoh yang lain. Perbedaan apakah yang dibuat oleh Tuhan kepada orang-orang benar atau kepada umat-umatnya? 2 Samuel pasal 3 ayat 1. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Kita akan baca ayat ini. Saya berharap kita sudah menemukan ayat ini. Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama, kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama, kian lemah. Daud makin lama, makin kuat, Saul makin lama, makin lemah. Perbandingan yang dibuat oleh Tuhan dan menjadi kesaksian hidup bagi saya dan saudara. Bahwa Daud sang penggembala yang kecil mengembalakan 2-3 ekor domba milik keluarga atau orang tuanya ini diangkat oleh Allah menjadi kesaksian hidup bagi saya dan saudara bahwa Allah tidak pernah memperhatikan melihat latar belakang hidup kita, tetapi Allah melihat hati saya dan saudara. Apakah hati kita mengasihi Tuhan? Apakah hati kita mau menjalankan firman Allah? Allah tidak terpengaruh dengan pangkat saudara. Allah tidak terpengaruh dengan prestasi saudara. Allah tidak terpengaruh dengan kekayaan saudara. Tetapi Allah terpengaruh dengan hati yang mengasihi Dia. Sehingga Alkitab memberi kesaksian, Daud makin lama makin kuat. Tidak ada rahasia yang lain bagi Daud yang kita sudah tahu bahwa ketika Daud diurapi menjadi raja, maka roh itu diam bersama dengan Daud, tidak meninggalkan Daud. Kita mengerti bahwa ketika Daud mendapatkan hal itu, dia diakui dan disaksikan firman Allah. Daud hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau bukan cuma pribadi kita, tetapi keluarga kita sama seperti Daud yang semakin lama semakin kuat. Katakan haleluya. Di dalam satu kesaksian, 1 Samuel pasal 30 ayat 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Kalau kita punya Alkitab buku, kita bisa undur beberapa lembaran ke belakang. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud. 1 Samuel pasal 30 ayat 6, ketika dia menghadapi masa kesesakan dan kesusahan, dikatakan Alkitab begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan ditawan, dibawa oleh para musuh. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud setiap kali dia menghadapi persoalan, yang dibuat oleh Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Sebab dia yakin bahwa Allahnya adalah Allah pembebas. Dan dalam kesaksian hidupnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatan itu. Dialah gunung batu, dialah bukit pertahanan itu, dialah kota benteng itu. Daud menggambarkan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungan seperti batu yang besar yang melindungi Daud. Ketika dia mengalami kesesakan, Daud tidak mencari solusi yang lain, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud makin lama makin kuat. Saudara lihat beberapa contoh ayat-ayat ini, tokoh-tokoh Alkitab ini menceritakan kepada kita bahwa orang benar selalu dibuat Tuhan pasti ada perbedaan. Katakan haleluya. Dengan demikian kita kembali kepada ayat-ayat kita tadi, bahwa kenapa mereka makin lama makin kuat. Karena semakin dekat dengan Tuhan, lelah itu hilang. Makin dekat dengan Tuhan, capek itu hilang. Makin dekat dengan Tuhan, susah hati itu hilang. Makin dekat dengan Tuhan, yang ada hanyalah senang hati, kebahagiaan, sukacita yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Saya berharap saudara, makin dekat dengan kedatangan Tuhan, kita makin antusias. Haleluya. Makin dekat dengan kedatangan Tuhan, kita semakin bergairah saudara.
Makin dekat dengan kedatangan Tuhan kita semakin terpacu, saudara. Yang harus kita hindari dalam hidup kita, jangan pernah mengeluh dengan hidup ini. Yeremia pasal 12, saudara bisa baca di rumah, ayat 1 dan ayat 5, saya senang dengan cerita ini. Yeremia adalah nabi spektakuler, tapi dia melihat bahwa ada perbedaan. Kok orang fasting enak ya, hidupnya enjoy, hidupnya diberkati. Mereka adalah orang-orang sebenarnya nggak punya masalah. Dan saudara tahu apa yang jawab Tuhan? Tuhan bilang begini sama Yeremia, ayat yang kelima. Kalau tadi ayat 1, ayat 5, Tuhan bilang, Yeremia, engkau berjalan dengan orang berjalan kaki, engkau udah lelah. Apalagi engkau berpacu melawan kuda. Ini kata Tuhan, jangan mengeluh dengan hidup kita. Rahasianya adalah jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan prestasi kita dengan orang lain. Jangan bandingkan kesusahan kita dengan kesusahan orang lain. Jangan bandingkan pergumulan yang kita hadapi dengan pergumulan orang lain. Jangan bandingkan kekayaan kita dengan kekayaan orang lain. Jangan bandingkan kelebihan kita, kekurangan kita dengan orang lain. Hidupi saja firman Allah, maka engkau akan berbahagia dalam Tuhan. Katakan haleluya. Amsal pasal 24 ayat 10, baca di rumah bahwa apabila engkau menghadapi masa kesesakan, tapi engkau tawar hati, kecil kekuatanmu. Kecil kekuatan kita. Kalau dalam masa kesesakan kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Intinya jangan pernah tawar hati. Bahkan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, supaya kita bisa naik ke puncak lebih tinggi, tanggalkan beban dan dosa kita. Itu hanya merintangi saya dan saudara. Beban dosa akan menarik kita kepada hidup yang lama. Beban dan dosa akan mengembalikan kepada kita kepada hidup yang lama. Dan kita jauh dari kerajaan Allah. Padahal Filipi pasal 3 ayat 20, kita adalah warga kerajaan Allah. Katakan haleluya. Kita kembali kepada Mazmur pasal 84 tadi, saudara. Mazmur pasal 84. Mereka berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Oh, di dalam ayat 7 dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awan musim menyembrunginya dengan berkat. Perhatikan saya kira firman Allah dengan ayat kalimat-kalimat ini. Orang percaya ketika mendekat dengan Tuhan, mereka akan menginjak air mata. Mereka akan ubahkan air itu menjadi tempat bermata air. Dalam kesusahan perjalanan mereka lelah, jenuh dengan keadaan, tapi mereka akan merasa segar. Di mana ada tempat kejenuhan, di mana ada air mata, menjadi tempat kesejukan. Sebab berjalan makin lama makin kuat, itu berbicara tentang ketidakmustahilan. Orang percaya makin dekat dengan Tuhan, kesusahan semakin hilang. Orang percaya semakin dekat dengan Tuhan, kejenuhan makin hilang. Orang yang percaya semakin dekat dengan Tuhan, sebaliknya makin lama makin kuat. Saya berdoa kita semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak bahwa ayo kita semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saya akhiri firman Allah dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing yang telah kita persiapkan. Kami akan menuntun Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang ada di rumah, dan kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Saat ini kita akan menikmati perjamuan Tuhan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di rumah dapat mempersiapkan roti dan air anggur yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan ini kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kami akan menikmati dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan kami, Kau layakkan kami, ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Kau ubahkan roti yang biasa dan air anggur yang biasa, tubuh dan darah-Mu, dan kami menikmatinya. Bukan kutuk yang kami terima, tapi kami menikmati kelepasan dosa, pengampunan dosa, dan menerima anugerah berkat kelimpahan Tuhan. Layakan hamba-Mu, layakan kepala-kepala rumah tangga yang ada di rumah yang akan melayani perjamuan Tuhan. Bahkan layakan kami semua yang akan mengikuti perjamuan Tuhan ini. Di dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan menjalankan perjamuan Tuhan kita masing-masing di rumah. Kepala rumah tangga dapat membagikan perjamuan ini, roti dan air anggur yang sudah didoakan, dan kita akan sama-sama menikmati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita mengangkat roti yang sudah didoakan. Kita percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dikorbankan buat saya dan saudara. Kita hargai setinggi-tingginya pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya kita yang berdosa diangkatnya, dibenarkan, ditebusnya melalui pengorbanan tubuhnya. Kita akan dengar pembacaan firman Allah sama-sama, kemudian itu kita akan menikmati tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama tubuh pengorbanan Yesus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kemudian kita mengangkat cawan perjanjian baru, perjanjian Tuhan melalui darah Yesus, dan kita akan membaca firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dari perjanjian Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saudara, mari bersama kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, dimuliakan namamu. Terima kasih buat berkat firman Allah, buat berkat perjamuan Tuhan. Di hari-hari yang terbatas ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, menikmati firman Allah dan menikmati perjamuan Tuhan. Kami yakin kami adalah orang-orang yang beruntung ada di dalam Tuhan. Dan kami imani, kami jemaat-Mu semakin lama semakin dikuatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, sebab kami percaya ada perbedaan antara orang yang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, dengan orang fasik dan orang yang tidak tahu beribadah kepada Allah. Berkat-Mu atas kami, seluruh jemaat GPD Beth Eden, mulai dari sekolah minggu sampai kepada yang lanjut usia. Dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa, mensyukuri perjamuan Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, senang sekali kita sudah selesai menikmati perjamuan Tuhan, dan kita sedang berada pada penghujung kegiatan ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa, sekali lagi harapan dan doa kami Bapak Ibu Saudara-saudari semakin kuat di dalam Tuhan, ya, semakin bersukacita dan semakin dilimpahi anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita datang kepada pengumuman gereja. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, tetap diingatkan,
ya tetap beraktivitas di rumah. Seperti himbauan pemerintah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beribadah dari rumah, ya, sehingga kita dapat membantu pemerintah kita supaya pandemi virus corona ini bisa dapat terselesaikan secepatnya, sehingga kita boleh sama-sama dapat beribadah seperti biasanya. Dan ini adalah kerinduan kita bersama. Puji Tuhan, ya. Kita masuk kepada pengumuman doa. Kita tetap berdoa untuk keluarga dari anggota jemaat kita, saudari Karen Magdalena, yang beberapa hari lalu orang tuanya dipanggil oleh Tuhan, dan acara duka ini dilaksanakan di Manado atau di Sulawesi Utara, supaya keluarga ini juga tetap dikuatkan dan dihiburkan. Selain berita duka, kita juga ada kabar sukacita karena telah lahir, ya, putra dari Bapak Berngto Sinaga, dan puji Tuhan kita boleh bertambah anggota jiwanya Jemaat GPD Beth Eden. Puji Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita bantu doa buat jemaat yang sakit, buat Ibu Nenggolan, dan tetap berdoa untuk Bapak Sukamto, Ibu Esrang Sitorus. Tuhan lawati mereka, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Ya, kita yang telah memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, tetap lakukan itu dengan cinta kepada Allah. Kita yakin bahwa semua jeripaya kita tidak sia-sia di dalam Tuhan. Haleluya. Dan kemudian ada berita sukacita karena Ibu Gembala kita berhari ulang tahun tanggal 28 April kemarin. Sekalipun dalam kebiasaan kita merayakan setiap tanggal 28 ada ucapan syukur, ya, di tengah-tengah jemaat karena hari ulang tahunnya Ibu Gembala, tapi keadaan yang tidak memungkinkan ini tetapi tidak menghilangkan sukacita kita mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Gembala kita yang terkasih. Dan harapan dan doa Ibu Gembala tetap sehat-sehat, kuat di dalam Tuhan, terus diurapi dan dipakai oleh Tuhan untuk mengembalakan buat saya dan saudara. Jemaat mau bantu dalam doa buat Ibu Gembala kita? Haleluya, saya yakin kita semua mengasihi Ibu Gembala kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, dan saya rasa tidak ada tambahan lain, dan tetap doa akan dilaksanakan minggu depan, hari Senin, untuk ibadah doa rantai jemaat dari wadah-wadah. Kemudian ada ibadah tengah minggu yang dilakukan di rumah masing-masing yang dipimpin oleh kepala-kepala rumah tangga, sehingga di rumah kita ada doa, ada ibadah yang dinaikkan oleh Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan ibadah raya kembali, kita sama-sama akan beribadah melalui ibadah online ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati di rumah, yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita berdiri dan kita akan selesaikan ibadah kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara dapat mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara yang mau ditolong oleh Tuhan, yang mau ditolong oleh Tuhan Yesus, bisa angkat tangan. Siapa yang mau ditolong oleh Tuhan? Semua pasti mau ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau, kami juga mau ditolong oleh Tuhan. Saudara yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Saudara yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan. Yang menghadapi pergumulan, Tuhan sediakan jawaban yang terbaik. Bagi saudara mungkin yang sedang bimbang, imannya dalam nama Yesus diteguhkan kembali oleh Tuhan. Hamba berdoa setiap persembahan, bahkan persepuluhan yang telah dikembalikan, Allah memberkati tangan-tangan yang telah terulur. Balas berkat, limpahkan, cukupkan berkat-Mu kepada jemaat Tuhan. Berkati makan, minum, pakai mereka, tempat tinggal mereka, kebutuhan apapun dalam nama Yesus. Allah buka jalan, buat perbedaan antara orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak tahu menaruh harapnya kepada Tuhan. Kami yakin jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu sampai kepada yang lanjut usia adalah jemaat yang sehat, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, dan jemaat yang diberkati Tuhan dan memberkati bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa,
berkati bangsa kami, pemerintah kami, tolong Indonesia pulihkan. Kami yakin tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Angkat segala beban yang ada di bangsa kami, beri damai sejahtera-Mu, biar shalom Tuhan turun atas bangsa kami, Bapak Presiden, sampai pada pemerintah yang terbawa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar beri keamanan di tengah bangsa kami. Terima kasih, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kami patahkan segala virus yang ada, yang bukan daripada Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, semua boleh selesai dengan cara Tuhan. Bapak, terima kasih. Sepanjang minggu kami akan lalui bersama dengan Tuhan. Jaga pelihara kami di dalam hadirat Tuhan. Semua yang mendatangkan dosa dilalukan dengan kuasa Tuhan. Dan kami boleh hidup bergantung sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Dan kami terima berkat, rahmat, hikmat dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai, melingkupi dan memberkati hidup kami sekarang, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama-Mu kami telah berdoa. Dan kami akhiri ibadah ini mengucap syukur. Dan kita semua yang telah diberkati Tuhan, kita menaikkan pujian. Bapa, terima kasih. Haleluya. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kita katakan Bapa, terima kasih. Memberkati. Haleluya. Selamat ulang tahun Oma Linda. Selamat ulang tahun Mama. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami keluarga Kasaragi mengurus tim kerja, mewakili seluruh tim kerja. Komisi kaum pria, Komisi wanita mandiri, Komisi keluarga muda, Komisi Pemuda Remaja, pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun Oma Gembala. Selamat ulang tahun Oma Linda. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. selamat ulang tahun untuk Ibu Gembala kami yang terkasih. Ulang tahun yang ke-73 untuk Oma Gembala. Panjang umur, sehat selalu. Panjang umur, sehat. Kiranya kasih kemurahan Tuhan Yesus selalu meliputi Oma. Doa kami, Ibu Gembala selalu sehat, agar tetap sehat, semakin diberkati di dalam pelayanan. Makin diberkati dalam pelayanannya. terberkati terus dalam segala kebaikan-kebaikan Allah. Semangat dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk memimpin kami. Semakin mengasihi dan mencintai kami semua. terima kasih telah menjadi gembala yang baik di gereja GPD Bet Eden. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 31 ayat yang ke-29 berkata, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. You are very special to us, Ibu Gembala. Kami dari tim kreatif Bet Eden Family mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Gembala. Sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. We love you, Oma.